Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membagikan tutorial CAT Tools SDL Trados untuk dunia penerjemahan. Nah, di sini kami dibimbing oleh dosen pengampu kita yaitu Pak Muhammad Zaki Mubarak, MA. Kami dari program studi Tarjamah semester 6 dari kelompok 5 yang terdiri saya sendiri yaitu Luciana Indesa Fitri dan Afiyah Amelia Rusli. Selanjutnya ada Vida Yusrita dan Rifa Rofifa. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ini kita akan menjelaskan tentang Trados. Yang pertama, kita buka aplikasi Trados. Lalu ada home. Di bagian home ada upgrade translation memories, ada align dokumen, ada create out suggest, yaitu fungsinya membuat kamus dari hasil TS kita. Selanjutnya ada open retrofit file, ada terminologi manajemen yang fungsinya untuk merekam rekaman yang sudah kita buat dan kita ingin menerjemahkan kembali. Selanjutnya ada software localization, ada show shortcuts untuk paduan menggunakan SDL Trados. Yang terakhir ada useful tips collection. Selanjutnya sebelahnya ada view dan ada Adlins. Di Adlins ada SDL App Store dan plugins, yaitu untuk aplikasi Trados. Dan yang terakhir itu ada help bantuan. Yang pertama ada welcome. Halaman utamanya ada draft file for translation or browse your computer. Terdapat drag fungsinya bisa sama-sama ingin melakukan penerjemahan baru, maka tidak perlu melakukan membuat project kembali, langsung input dokumen. Selanjutnya ada project. Kita di sini belum membuat project, namun pakai cara manual. Tipe cara menerjemahkan Trados dengan cara umum yaitu klik home, lalu new project, dan di situ ada beberapa langkah yang akan dijelaskan oleh Vida. Selanjutnya ada fitur files. Di sini akan muncul beberapa file. Contohnya di SDL Trados ini terdapat 5 file, yang dimana dari setiap file tersebut tertera jumlah word atau kata, status dari file tersebut, apakah sudah selesai atau masih dalam proses penerjemahan, atau in translation, atau unspecified, yaitu yang dimana file ini belum dikerjakan sama sekali. Contohnya, dari file-file ini, progres sudah berapa persen? File pertama progresnya masih 5% dan selanjutnya, terus ada size dan lain-lain. Lalu ada fitur reports. Penjelasan secara detail dari file-file yang sudah kita kerjakan di SDL Trados. Contohnya, tadi kami sudah mengerjakan 5 file. Jadi di bagian report ini dijelaskan secara rinci dari file-file tersebut. Selanjutnya, fitur editor. Di sini untuk mengedit penerjemahan yang kita buat. Lalu ada translation memories. Baik, setelah kita mengetahui fitur-fitur dari Trados, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menerjemahkan di SDL Trados. Oke, yang pertama di bagian home ini, setelah kita klik home, kita pilih bagian project. Nah, di bagian project ini kita klik new project. Oke, klik new project dan pilih new local project. Baik, nah setelah muncul ini, jadi terdapat 9 step yang harus kita lewatin dalam membuat project baru atau dalam men-create new
a new project. Nah, jadi di 9 step ini terdapat hal-hal yang perlu kita isi dan hal-hal yang tidak perlu kita isi, yang hanya kita lewatin saja. Oke, yang pertama di sini ada use settings from. Nah, use setting from ini cukup kita lewati saja, tidak perlu kita isi apa-apa. Kemudian ada project name. Nah, project name ini karena ini merupakan project pertama yang project yang akan kami terjemahkan pertama di SDL Trados ini, di sini muncul otomatis project 1. Tapi teman-teman bisa mengubahnya dengan project 1, contohnya surat panggilan, atau project name ini bisa menyesuaikan dengan teman-teman ingin mengubah nama projectnya itu apa. Oke, selanjutnya di sini ada source language, yaitu bahasa sumber. Karena surat yang akan kami terjemahkan itu dalam bahasa Arab, jadi bahasa sumbernya itu kita ubah dulu menjadi Arabic Saudi Arabia. Kemudian bahasa sasarannya atau target lanjutnya yaitu bahasa Jerman. Nah, di sini bahasa Jerman otomatis kita klik dulu, kita silang. Kita ingin menerjemahkan ke bahasa Indonesia, maka kita cari bahasa Indonesia. Oke, klik enter. Nah, selanjutnya di sini ada location path. Nah, location path itu adalah lokasi di mana kita ingin menyimpan hasil terjemahan dari SDL Trados. Oke, kita klik browse, kemudian kita pilih folder mana yang akan kita gunakan untuk menyimpan data ini. Misalkan kami di sini telah membuat folder project 1. Oke. Kemudian pilih select folder. Oke, setelah kita memilih folder untuk location path ini, kemudian kita klik di sini, di kotak ini kita klik di sini, kemudian klik kanan, pilih add file. Nah, setelah pilih add file, cari file mana atau yang ingin teman-teman terjemahkan. Misalkan kami di sini ingin menerjemahkan surat panggilan. Oke, klik surat panggilan, kemudian klik open. Nah, jadi di sini ada pilihan back, next, finish atau cancel. Jangan klik finish terlebih dahulu, tapi kita harus melewati 9 step. Jadi setelah step pertama ini selesai, masih ada 8 step yang perlu kita isi. Oke, kemudian klik next. Nah, di next ini, di general ini, di step kedua itu kita next saja. Nah, yang ketiga itu step ketiga yaitu translation resource. Nah, translation resource ini ada pilihan-pilihannya. Pertama, kita klik create. Oke. Kemudian untuk membuat translation memory itu kita klik create translation memory. Nah, di bagian name ini teman-teman bisa mengisi misalkan seperti tadi, nama filenya itu yaitu surat panggilan 1, misalkan seperti itu. Nah, kemudian klik enter. Nah, di sini kan ada 4 step. Jadi di sini cukup tekan next ke step kedua. Step kedua kita klik next. Oke, begitu juga dengan step ketiga. Kita klik next dan ini kita klik finish. Finish dan kita klik close. Oke. Nah, setelah step ketiga, di step keempat kita klik next untuk step keempat. Oke, step keempat next. Step kelima juga next. Nah, perfect match step keenam next. Step ketujuh next. Dan kita klik finish. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik close.
Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan praktik menerjemahkan melalui SDL Trados. Baik teman-teman, setelah kita memenuhi 9 step yang telah dijelaskan oleh rekan saya, di sini kita akan bagaimana sih cara menerjemahkan teks dan bagaimana sih cara kita mengetahui seberapa keakuratan terjemahan kita. Nah, di sini kita klik file. Nah, tadi teman saya sudah masukin filenya yaitu tentang surat panggilan. Nah, setelah itu ini kalau cara biar langsung muncul. Nah, ini di sini tadi saya sudah menerjemahkan beberapa terjemahan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita yaitu As-Sayyidul Fadilah, yaitu Tuan Al-Fadil. Kita terjemahkan Tuan Al-Fadil. Nah, setelah kita menerjemahkan, jangan lupa kita klik confirm. Nah, ini. Nah, sampai checklist hijau sepertinya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita terjemahkan sampai selesai al-muhtaraman, yaitu yang terhormat. Yang terhormat. Oke, kita confirm. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terjemahkan dengan sebenarnya terjemahan Assalamualaikum itu banyak ya teman-teman. Jadi kita terjemahkan dengan damai sejahtera. Oke. Damai sejahtera. Yang berkah dari Allah atasmu. Nah, ini kita terjemah yang ini. Jangan lupa kita klik confirm ya teman-teman. Pokoknya setelah menerjemahkan kita harus mengklik, yaitu yarji. Kita terjemahkan dengan harap beritahu karyawan. Beritahu karyawan masih waladhi yang berfungsi sebagai confirm teman-teman, yang berfungsi sebagai di sini kita terjemahin ulasan. Oh ya, maaf. Nah, kita terjemahin dengan ulasan. Studi Islam tentang. Nah, setelah itu kita confirm. Al-Muwafiq. Al-Muwafiq ini kita menerjemahkan sesuai dengan ya, karena ini surat panggilan, jadi kita menerjemahkan sesuai dengan as-sa'ah, menerjemahkan dengan waktu, dan inda waqaf itu kita terjemahkan dengan saat memantau teman-teman. Confirm itu ism kita terjemahkan dengan bagian.
syukuran ini kita terjemahkan dengan terima kasih atas kerjasamanya. Oke, kita confirm. Nah, mudirul, direktur, kita terjemahkan dengan direktur Departemen Studi Islam. Oke, confirm. Nah, ini karena titik-titik kita menjemahnya dengan titik-titik aja ya teman-teman. Kita confirm. Oke. Mulai dengan hitungan dan tanda tangan penerima. Oke, setelah semuanya sudah diterjemahkan, setelah semuanya sudah diterjemahkan, lalu kita jangan lupa dicek kembali apakah sudah confirm semuanya atau belum. Nah, setelah itu kita next lanjut ke bagian ini ya teman-teman, ke bagian review, yaitu kita klik export for bilingual review. Nah, setelah itu kita batch text, kita klik next. Nah, ini lalu kita klik finish, close karena tadi sudah ada. Nah, kita bisa lihat hasilnya karena tadi hasilnya di Word, kita lihat hasilnya di sini seperti ini teman-teman. Ini hasil dari yang tadi sudah kita terjemahkan menggunakan Tools SDL Trados ya teman-teman, seperti itu. Syukron limusahadatika, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Kami dari program studi terjemah kelompok 5. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan di hati teman-teman dan ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan karena makhluk khata wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.